Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas mengenai 7 unsur universal kebudayaan suku Tidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Aulia Purnama dengan NIM 2107290. Hai, nama saya Dwi Arif dengan nomor induk mahasiswa 2109019. Nama saya Inka Mariana dengan NIM 2105977. Nama saya Rafmi Nursyita dengan NIM 2106855. Perkenalkan, nama saya Arvita Duyanti dengan NIM 2168591. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung. Namun Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Sistem bahasa suku Tidung. Suku Tidung memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Tidung. Secara umum, bahasa Tidung dibedakan menjadi dua dialek, yaitu dialek Sesayap dan dialek Sembakung. Dialek Tidung Sesayap ini meliputi subdialek Sesayap, subdialek Malinau, dan subdialek Tarakan. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung pertengahan karena bahasa ini dapat dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasanya masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Kemungkinan suku Tidung masih berkerabat dengan suku Dayak Kumpun Murut atau suku-suku Dayak yang ada di Sabah. Adapun contoh kata dari suku Tidung dalam sistem kekerabatan yaitu Yama Bapak, Ina Mama, Yaki Kakek, Yadu Nenek, Yadi Ade, Yaka Kakak, Yujang Paman, dan Keminan Tante. Lalu ada sistem pengetahuan suku Tidung. Sejak zaman dahulu, suku Tidung bermata pencarian sebagai nelayan dan jarang sekali berpendidikan, bahkan sekolah menengah pertama sekalipun. 40 tahun kemudian, kota Tarakan seperti kota pinggir laut lain di Indonesia yang bertransformasi sebagai kota jasa dengan beragam aktivitas komersil dan komoditas serta populasi yang lebih heterogen dari sebelumnya. Dalam jangka masa 40 tahun ini, secara fundamental merubah cara pandang budaya dan karakter orang Tidung, khususnya kepedulian terhadap pendidikan tinggi dan jenis pekerjaan yang ditekuni mengarah ke sektor yang lebih formal. Pekerjaannya sebagai nelayan sekarang ditinggalkan dan semakin banyak wanita Tidung mendapatkan pendidikan formal dan bekerja. Ketika orang-orang di Pulau Jawa sudah menikmati pendidikan tinggi sejak tahun 1930-an, baru 1970-an dan 1980-an, generasi muda Tidung meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu ke luar daerah, terutama Samarinda. Nah, pada era itulah tercipta sarjana-sarjana pertama dari kalangan keluarga Tidung. Sistem organisasi kemasyarakatan suku Tidung. Orang-orang Tidung tersebar di sepanjang wilayah timur laut Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lalu masyarakat suku Tidung senantiasa selalu menyatu dengan alam, dekat dengan alam, dan selalu berinteraksi dengan alam sekitarnya, yang terlihat jelas dalam amanat Yakiadu. Lalu dalam masyarakat suku Tidung ini memiliki budaya dalam adat pernikahannya yaitu jujuran. Jujuran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita saat berlangsungnya pernikahan selain mahar. Yang uniknya adalah jika pihak wanita derajatnya atau kelas sosialnya lebih tinggi, maka uang jujuran yang diberikan pun harus lebih tinggi. Beda halnya jika wanita yang berstatus janda, jujuran yang diterima akan sedikit dibanding dengan wanita yang masih perawan. Mengenai sistem teknologi suku Tidung, di mana mayoritas penduduk suku Tidung bekerja sebagai nelayan,
Dalam menggunakan teknologi untuk menangkap ikan, suku Tidung masih menggunakan alat tradisional, yaitu tambak, bintu, ubu, jala, apon, dan sesiut. Tambak disebut juga sebagai kelong, yang berarti suatu alat penangkap ikan yang dipasang di pesisir pantai. Pada umumnya terbuat dari ayaman bambu yang dibuat hingga berbentuk dinding. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Adapun mengenai suku kaum Tidung, mata pencaharian andalannya adalah sebagai nelayan, tetapi di samping itu juga bertani dan juga memanfaatkan hasil hutan. Sistem kepercayaan suku Tidung. Suku Tidung menganut agama Islam. Kehidupannya yang dinamis membuat suku Tidung bertemu dengan banyak pelawat dan pedagang Muslim. Hal ini yang menyebabkan suku Tidung mengenal agama Islam dan memeluknya. Suku Tidung pun memiliki ritual pengobatan tradisional dan mantra yang diucapkan berisi tentang salawat kepada Nabi dan Rasul. Hal ini yang memperkuat bahwa kebanyakan orang di suku Tidung menganut agama Islam. Sistem kesenian suku Tidung. Yang pertama yaitu seni pahatan. Seni pahatan yang ada pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan. Bangunan ini berupa rumah adat, perkantoran, dan lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli suku Tidung. Suku Tidung pun memiliki alat permainan, yaitu seperti benggala atau asinan, bengguli atau kelereng, bitur, bebantung atau lempokan, raga atau takrau, tegasing atau gasing, ketikan atau ketapel, marak atau kelayangan, yuyuan atau yoyo, gumbak atau ula, dan masih banyak lagi. Tari Jepen merupakan tarian asli suku Tidung. Tarian ini menggambarkan keceriaan dan kegembiraan. Tarian ini dipainkan dengan cara memadukan gerak kaki mengikuti irama. Tarian Jepen ini dilestarikan oleh penduduk Kabupaten Tanah Tidung, yang mana sebagai salah satu kebudayaan suku Tidung, tradisional ini harus dijaga serta dilestarikan agar tidak terkikis oleh budaya luar.